Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, aktif, kematian, dan positivity rate COVID-19 di Indonesia. Kemarin, tanggal 12 Juli 2022, untuk pertama kalinya kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai angka lebih dari 3.000 kasus, atau tepatnya 3.361 kasus dalam satu hari. Sebelumnya, meskipun terjadi kenaikan, kita berhasil mempertahankan di angka 2.000 kasus. Angka ini meningkat 6 kali lipat jika dibandingkan pada tepat 1 bulan yang lalu, yaitu 12 Juni, di mana kasus harian kita masih sebesar 551 kasus dalam satu hari. Kenaikan kasus positif ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pula kasus aktif. Per kemarin, 12 Juli, kasus aktif menembus angka 20.000 kasus, di mana angka ini naik 4 kali lipat dari bulan lalu, yang hanya mencatatkan angka sekitar 4.000 kasus aktif. Adanya kenaikan kasus positif dan kasus aktif ini perlu kita waspadai karena artinya tingkat penularan di tengah masyarakat mulai kembali meningkat. Positivity rate mingguan juga mengalami kenaikan. Pekan kedua di bulan Juli, positivity rate mencapai 5,12%, di mana angka tersebut sudah melewati standar WHO yaitu 5%. Kabar baiknya, meskipun kasus positif, aktif, dan positivity rate meningkat, kasus kematian harian tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Per kemarin, 12 Juli, jumlah kematian harian berjumlah 8 kematian. Meskipun tetap berada di bawah angka 10, namun 8 ini bukanlah sekedar angka, namun masing-masing adalah nyawa yang terbilang dan tidak bisa kita hiraukan begitu saja. Penting untuk melihat kenaikan kasus yang terjadi saat ini hingga tingkat provinsi untuk melihat besaran masalah di tiap-tiap daerah. Per 12 Juli, Jawa Bali menjadi penyumbang terbesar kasus positif harian, di mana sebesar 95,45% dari total kasus positif berasal dari Pulau Jawa Bali. Hal ini penting menjadi perhatian, sebab ini menandakan bahwa penularan masih terpusat di Pulau Jawa Bali, di mana pergerakan aktivitas masyarakat terjadi paling banyak dan besar. Perlu saya ingatkan bahwa kegiatan masyarakat sudah mulai dilakukan dalam jumlah besar. Naik atau turunnya kasus, setiap individu masyarakat tetap harus bertanggung jawab untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, tetap menggunakan masker dengan disiplin dan rajin mencuci tangan. Mohon jadikan perilaku ini sebagai kebiasaan yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebagai upaya memastikan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, yang penting untuk dilakukan juga adalah vaksin booster. Sayangnya, perkembangan vaksin booster cenderung stagnan, dengan cakupan tertinggi berasal dari Bali mencapai 58%, disusul Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, namun belum mencapai 50%. Bahkan 28 dari 34 provinsi di Indonesia cakupannya masih di bawah 30%. Saya tekankan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin booster karena dapat melindungi kita semua agar tetap sehat. Selanjutnya, saya hendak menyampaikan cara terbaik berperilaku sesuai kondisi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Menambahkan penjabaran kondisi kasus nasional yang terus meningkat, saya hendak menghimbau bahwa kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan yang lebih tinggi, apalagi saat ini distribusi subvarian terbaru Omicron, yaitu BA.4 dan BA.5, mendominasi sekitar 81% dari varian COVID-19 nasional yang ada. Berkaca dari pengalaman di negara lain, umumnya puncak kasus terjadi sekitar 16-33 hari, sedangkan puncak rawat inap sekitar 29-49 hari kemudian sejak subvarian ini pertama kali ditemukan. Jika ditelaah, kedua subvarian ini muncul di tanggal 6 Juni 2022
atau sekitar 36 hari yang lalu, sehingga masih ada potensi kenaikan kasus ke depannya. Namun, potensi ini dapat kita cegah jika kita menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Juli kemarin, Presiden Jokowi mencoba menegaskan pentingnya memakai masker dimanapun kita berada. Hal ini semata-mata demi keselamatan kita di tengah kondisi penularan virus yang kembali meningkat. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan setelah sudah divaksin booster. Nyatanya, data dan fakta menunjukkan bahwa orang yang tidak menjalankan hal tersebut dapat kembali tertular walaupun sudah divaksin booster. Pada prinsipnya, vaksin memiliki 3 manfaat besar, yaitu mencegah kita terinfeksi, mencegah perburukan gejala jika terinfeksi, dan mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh agar tidak mudah menularkan. Kedua manfaat vaksin yang dirasakan saat seseorang terinfeksi dapat menegaskan bahwa seseorang yang sudah divaksin lengkap, bahkan booster sekalipun, tidak menjamin dapat 100% kebal dari COVID-19. Sebagaimana sosialisasi yang Badan POM rutin lakukan setelah adanya pengumuman Emergency Use of Authorizations bahwa rata-rata efikasi saat uji klinis tidak pernah mencapai sempurna 100%. Bahkan untuk vaksin bagi penyakit lain sekalipun. WHO sendiri telah menetapkan persentase angka efikasi ideal bagi vaksin yang layak digunakan ialah 50%, di mana semua vaksin yang ada di Indonesia memiliki efikasi di atas angka tersebut, sehingga seluruh vaksin yang ada dijamin efektivitasnya. Ditemukannya reinfeksi bahkan setelah divaksin atau breakthrough infection disebutnya, bisa saja terjadi pada semua orang, terutama populasi rentan seperti orang dengan gangguan imunitas, penderita komorbid, dan lansia. Breakthrough infection akan semakin sering terjadi jika peningkatan jumlah virus di sekitar kita tidak diimbangi dengan kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi. Dalam rangka memperkuat himbauan protokol kesehatan dan vaksinasi, pemerintah juga mendukung penyesuaian dari segi pengaturan perjalanan yang sampai saat ini terbukti efektif mengendalikan kondisi kasus, di mana dalam peraturan pelaku perjalanan dalam negeri atau surat edaran Satgas nomor 21 tahun 2022 berlaku pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi yang sudah vaksin ketiga atau booster tidak perlu antigen atau PCR. Vaksin dosis 2 wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dan dapat melakukan booster on-site saat keberangkatan. Kemudian vaksin dosis 1 wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Belum atau tidak bisa vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus, maka wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3 kali 24 jam, ditambah dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Sedangkan pelaku perjalanan usia 6 sampai dengan 17 tahun wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Jika baru vaksin ke-1 atau belum vaksin lengkap, mengikuti ketentuan poin sebelumnya mengenai vaksin 1 yaitu belum vaksinasi. Pelaku perjalanan usia di bawah 6 tahun tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin ataupun hasil negatif swab antigen atau PCR dan wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Dalam peraturan pelaku perjalanan luar negeri, yaitu surat edaran Satgas nomor 22 tahun 2022, berlaku bahwa untuk yang hendak masuk Indonesia sebagaimana yang diatur sebelumnya, yaitu diwajibkan telah divaksinasi dosis kedua, upaya screening gejala diberlakukan bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri dilakukan di seluruh titik masuk. Untuk yang hendak bepergian keluar Indonesia, yaitu khusus WNI dengan usia 18 tahun ke atas yang akan berangkat ke luar negeri, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis ketiga. Hal ini semata-mata untuk keamanan masing-masing individu
dan menjamin yang bersangkutan tidak menjadi sumber penularan saat kembali. Perlu ditekankan kedua peraturan ini akan diberlakukan per tanggal 17 Juli mendatang. Rentang waktu yang diberikan sejak pengumuman penyesuaian kebijakan perjalanan sampai 17 Juli mendatang adalah agar proses transisi dan persiapan khususnya bagi petugas dan fasilitas di lapangan dapat berjalan dengan baik. Pengaturan ini akan diberlakukan dibarengi dengan ketetapan kewajiban telah vaksin booster untuk dapat mengakses fasilitas publik. Segera datangi sentra vaksinasi terdekat untuk booster. Anda dapat mencari informasi lokasi sentra vaksinasi terdekat dengan memanfaatkan teknologi internet seperti Google Maps atau mendatangi fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti rumah sakit dan puskesmas maupun pada beberapa rumah sakit swasta dan fasilitas publik. Kembali saya ingatkan bahwa untuk dapat tetap aman, disiplin menggunakan masker, percepatan vaksinasi khususnya booster, selalu waspada tanpa rasa panik. Semoga pengalaman selama lebih dari 2,5 tahun ini dapat membiasakan diri kita menghadapi berbagai kondisi di masa pandemi COVID-19. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Pada tanggal 5 Juli yang lalu, pemerintah resmi memperpanjang PPKM leveling untuk wilayah non-Jawa Bali dan Jawa Bali melalui instruksi Mendagri nomor 34 dan nomor 35 tahun 2022. Peraturan PPKM ini berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2022 dan perlu diketahui dengan adanya perpanjangan tersebut maka ditetapkan untuk wilayah Jawa dan Bali seluruh kabupaten kota berada pada level 1. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Bali hanya Kabupaten Sorong yang berada di PPKM level 2. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, namun tidak mengendorkan budaya kedisiplinan protokol kesehatan yang telah kita jaga sampai dengan saat ini. Terakhir, saya meminta partisipasi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Mari kita mulai dan jaga bersama budaya perilaku hidup bersih dan sehat seperti perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan makan makanan sehat. Demikian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari theomedcom.id dan hendroberita1.com. PPKM Jabodetabek kembali ke level 1 setelah baru 1 hari di level 2. Apa dasar pertimbangannya? Apakah kebijakan ini betul-betul tepat mengingat DKI Jakarta dan Banten rutin menyumbang kasus harian COVID-19 tertinggi, serta laju vaksinasi yang menurun beberapa hari terakhir? Terima kasih. Terima kasih pada medcom.id dan berita1.com. Pada dasarnya penetapan leveling PPKM berpedoman pada indikator transmisi komunitas, pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Diharapkan pemerintah dan masyarakat bersama-sama terus berupaya mempercepat cakupan vaksinasi termasuk booster dan kedisiplinan protokol kesehatan. Jika kedua upaya ini dilakukan secara kolektif, maka Indonesia dapat mencapai ketahanan dan kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan kedua dari Fitri Liputan6.com. Terkait vaksin booster sebagai syarat wajib perjalanan dan beraktivitas di fasilitas publik, ada anggapan kebijakan tersebut dianggap mempersulit masyarakat. Bagaimana tanggapan Satgas terhadap hal itu? Lalu bagaimana pengecekan status vaksinasi booster untuk PPDN dan PPLN nantinya? Apakah bagi yang PPLN boleh dibooster pada hari H keberangkatan? Terima kasih Liputan6.com. Pada prinsipnya dinamika kebijakan publik itu semata-mata menyesuaikan dengan kondisi kasus terkini. Nantinya status vaksinasi akan diperiksa melalui aplikasi Peduli Lindungi yang secara otomatis mendeteksi riwayat vaksinasi tiap individu. Perlu saya pertegas kembali bahwa sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 22 tahun 2022 bahwa WNI berusia lebih dari 18 tahun yang hendak bepergian ke luar negeri wajib sudah vaksinasi booster sebelum keberangkatan
agar imunitasnya terbentuk secara sempurna. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari media yang sama. Dengan adanya kewajiban vaksin booster untuk mobilitas dan beraktivitas, berapa persen peningkatan cakupan vaksinasi booster yang akan ditargetkan pemerintah nanti? Mengingat cakupan booster sekarang baru 25%. Kemudian, bagaimana situasi prakondisi pelaksanaan vaksinasi booster saat ini sebagai persiapan pemberlakuan syarat perjalanan dan beraktivitas? Apakah sentra-sentra vaksinasi booster mulai ramai? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com. Masyarakat perlu mendukung target pemerintah yaitu mencapai cakupan minimal setidaknya 30% dalam waktu dekat. Beberapa daerah telah berhasil mencapai cakupan vaksinasi booster di atas persentase nasional seperti Provinsi DKI Jakarta 49,76% dan Bali 58,28%. Pemerintah berupaya menyediakan sentra vaksinasi di tiap daerah bekerjasama dengan Forkompinda dengan mengerahkan baik unsur pemerintah maupun swasta yang ada. Khususnya di Jabodetabek sendiri, pemerintah telah menyiapkan sekitar lebih dari 70 titik sentra vaksinasi dan akan terus bertambah. Demikian, terima kasih atas perhatian dari seluruh masyarakat dan media. Dengan demikian, konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.